Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nasir dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 di STAI Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Triwahyudi Ramdan selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan bid'ah menurut perspektif Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Naqdiyah. Bid'ah secara etimologi ialah suatu pekerjaan yang belum dicontohkan atau belum diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya sesuatu yang baru dapat dikatakan bid'ah jika sesuatu tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika sesuatu yang baru ini tidak salah atau bahkan kehendaknya sama dengan syariat, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Oleh sebab itu, para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya ada bid'ah yang baik dan juga ada bid'ah yang tercela. Walaupun dalam hadis kullu bid'atin dolalah wa kullun dolalah finnar di sini menggunakan kata kulun, namun kulun di sini memiliki arti masing-masing. Kata masing-masing tidaklah mutlak tetapi spesifik, yaitu khusus, terbatas pada setiap hal yang baru yang tidak memiliki dasar dalam agama Islam. Oleh karena itu, hadis tidak harus dipahami secara harfiah, literal, dan kaku, melainkan hadis harus memahami apa yang dikehendaki oleh Nabi. Jadi, bid'ah menurut perspektif ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah sesuatu yang baru yang menentang kepada syariat agama Islam. Jika sesuatu yang baru ini tidak menentang kepada syariat agama Islam atau dalam konteks duniawi, maka ini tidak dikatakan bid'ah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, ialah jelaskan madhab yang dianut oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Naqdiyah menurut konon asasi yang digarap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Madhab yang dianut oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah, untuk masalah tasawuf, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermadhab kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Untuk masalah fikih, beliau bermadhab kepada imam yang empat, ialah Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Untuk masalah tauhid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermadhab kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, ialah apa peranan pesantren dalam membumikan Islam Nusantara? Peran pondok pesantren secara historis sangatlah penting. Peran pondok pesantren di masa lalu sangat menonjol dalam hal pergerakan, memimpin, dan melakukan pergerakan dalam pengusiran penjajah. Menurut Surya Negara, pada saat itu, pondok pesantren mengubah fungsi yang asalnya fungsinya sebagai lembaga pendidikan berubah menjadi a center of sentiment. Oleh sebab itu, setiap perlawanan persenjataan yang selalu digerakkan tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan pesantren. Pesantren selain sebagai benteng perjuangan juga sebagai perkembangan masyarakat. Beralih ke pertanyaan yang keempat, ialah jelaskan tantangan radikalisme dan liberalisme di Indonesia. Sebelum panjang lebar membahas tantangan radikalisme dan liberalisme, sebaiknya kita memahami apa itu radikalisme dan apa itu liberalisme. Radikalisme ialah aliran atau paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara kekerasan. Sedangkan liberalisme ialah paham yang meyakini bahwa kebebasan berpolitik dan ekonomi ialah kehendak setiap individu, dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Bagaimana Nahdlatul Ulama merespon tentang itu? Sebagai ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama merespon tentang keduanya ialah dengan mengajarkan atau mengembangkan ajaran Islam dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang kelima ialah jelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam Nusantara.
Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam Nusantara ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah bidang pendidikan. Peran Wali Songo di bidang pendidikan ini dapat kita lihat dengan cara aktivitas mereka yang membangun pesantren, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Dalam bidang politik, pada masa dahulu kala, di masa kerajaan Jawa, di antara wali songo tersebut menjadi penasehat raja. Untuk bidang dakwah, sudah jelas para wali songo ini lebih dominan ke bidang dakwah. Beliau berdakwah sebagai mubaligh dari satu desa ke desa yang lainnya. Adapun sarana yang digunakan oleh mereka ialah menampilkan kerajinan-kerajinan tradisional seperti wayang. Mereka menampilkan wayang dengan mencampurkan ajaran Islam di dalamnya. Syair lagu gemelan ciptaan para wali songo mengajarkan tauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas aswaja di sini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur mangkilah wala tangzur mangkolah. Saya Amalia Nasir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.